Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya menyampaikan hasil review untuk proposal tesis atas nama Ahmad Nurholik, berikut ini perlu kita baca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Judul tesisnya aplikasi belajar sholat untuk tunarungu. Nah, kalau kita lihat dari judulnya ini, aplikasi belajar sholat untuk anak tunarungu, ini sebenarnya sudah cukup spesifik ya. Cukup, tapi kan belum. Jadi ini masih belajar sholat untuk anak tunarungu. Anak tunarungu itu untuk kategori seperti apa? Ya, anak usia dini atau anak sekolah. Karena sama-sama anaknya, namun mereka punya karakteristik yang berbeda. Nah, ini untuk anak tunarungu pada fase sekolah atau anak usia dini. Kemudian aplikasi ini digunakan untuk apa? Ya, untuk meningkatkan keterampilan mereka, meningkatkan pemahaman mereka, atau untuk apa? Nah, ini jadi aplikasi ini baru menjelaskan tentang dibuatnya aplikasi belajar sholat untuk anak tunarungu. Namun buat anak tunarungunya dengan aplikasi belajar sholat itu supaya apa? Nah, ini belum ada dalam judul. Ini harus dua tambahan ini yang harus perlu lebih dispesifikan. Ya, harus ada penjelasan lebih lanjut. Kemudian yang kedua yaitu kaitan dengan latar belakang. Kita melihat di sini dimulai dari hak untuk mendapat pendidikan yang layak. Oke, saya kira itu argumentasinya mendasarkan pada Undang-Undang Nomor 23 2002. Nah, terus kemudian ini koheren dengan paragraf berikutnya, yaitu anak berkebutuhan khusus juga menjadi bagian masyarakat yang harus dipahami. Ya, oke, ini juga masih relevan. Dan ini yang belum sinkron, saya sampaikan kepada penulis bahwa footnote-nya masih belum konsisten, ya, belum menggunakan jenis huruf yang konsisten dengan isi proposal. Kemudian di sini juga belum muncul yaitu halaman, ya, halamannya belum muncul. Ini ada, tolong perhatikan baik-baik, silahkan gunakan reference manager, itu akan lebih baik. Misal dengan Zotero atau Mendeley atau yang lain, ya. Pastikan dilengkapi informasinya. Nah, di sini tunarungu, ini paragraf berikutnya juga disebutkan tunarungu adalah jenis kelainan. Oke, ini menjelaskan tentang kelainan. Nah, kemudian yang berikutnya lemahnya daya tangkap. Oke, ini problem anak tunarungu. Kemudian permasalahan di luar kemampuan bermain juga akan muncul saat anak berkebutuhan itu berada di sekolah atau di kelas. Ini permasalahan. Nah, ini disebutkan merujuk pada referensi nomor 17 Guntur Cahyono, memberikan pembelajaran sesuai dengan kebutuhan guru banyak mempertimbangkan beberapa hal. Satu itu penyesuaian media pembelajaran untuk menunjang proses dengan melihat kondisi dan kemampuannya di sana. Nah, ini lebih mudah dipahami. Nah, apakah keberadaan kembali ke saran tadi yang di awal tadi, apakah yang dimaksud dengan pengembangan aplikasi ini untuk tujuan yaitu supaya siswa lebih memahami? Nah, oke, tambahkan itu jika mau demikian maksudnya. Kemudian kita lihat penggunaan media digital untuk Anda sangat membantu dalam pelaksanaan pembelajaran. Oke. Nah, namun di sini terus kemudian kewajiban sholat juga berlaku untuk anak difabel. Ya. Nah, ini yang penjelasan tentang anak difabel usia jenjang mana ini yang belum ada karena karakteristik anak itu berbeda-beda. Nah, ini yang karakteristik kognitif, perkembangan kognitif mereka juga tidak sama. Ini harus ada penjelasan argumentatifnya. Ini SLB ya, SLB perlu dijelaskan jenjangnya ya, usianya. Mungkin itu akan lebih kalau SLB itu kan ada tingkatannya juga.
Nah, silahkan nanti bisa disebutkan. Dan ketika seperti ini juga harus disebutkan sumber datanya, pengamatan atau apa. Ini kan tidak ada di sini referensi. Nah, ini dianggap asumsi atau opini. Kalau tidak ada pengamatan bla bla bla. Kalau memang ini pengamatan, maka harus ada footnote yang menunjukkan pengamatan kapan, di mana, tanggal berapa. Dan satu catatan saya untuk tambahan ya, catatan tambahan untuk pendahuluan ini belum menunjukkan adanya permasalahan. Jadi mestinya idealitasnya perlakuan, namun faktanya bagaimana yang terjadi saat ini. Jadi itu belum muncul, sehingga gap antara idealitas dengan realitas belum nampak. Ya, ini yang harus ini. Kalau dilihat di paragraf yang halaman 3 ini itu dijelaskan kelainan bla bla. Pada menurut Kementerian Sosial mencapai 7,03. Namun di sini belum ada realitas yang menunjukkan antara idealitas, yaitu anak tunarungu berhak untuk mendapatkan pendidikan yang layak. Namun fakta dan realitasnya bagaimana? Kalau ternyata fine-fine aja, ngapain ini dipermasalahkan begitu. Jadi itu yang harus disebutkan mengacu pada beberapa riset sebelumnya. Ya, misal dari jurnal-jurnal kan banyak yang bisa menjadi rujukan. Bukan sekedar pengamatan penulis. Karena pengamatan seperti ini bisa jadi ini subjektif ya, karena belum didasarkan pada analisis yang mendalam. Belum dilakukan secara dengan metodologi yang ketat gitu ya. Oke, silakan nanti dirujuk dari jurnal. Tambahkan itu, karena ini belum muncul permasalahan akademiknya ya. Kemudian di sini disebutkan bahwa peneliti akan melakukan R&D. Maka ketika melakukan R&D, maka permasalahan teridentifikasi dengan sangat jelas ya, problemnya apa saja. Nah, itu harus ditegaskan ya ini, maka sumber masalahnya juga harus jelas rujukannya di sini ya, berdasarkan pengamatan atau yang lain. Kemudian di sini ada dua pertanyaan, mengapa aplikasi? Sebenarnya kalau kita melakukan R&D, maka saran saya sebenarnya lebih kepada bagaimana pengembangan aplikasi ini, kemudian yang kedua bagaimana kelayakan ya. Itu saya kira udah cukup kalau pengembangan ya. Kalau mau ada pertanyaan tentang mengapa ya boleh-boleh saja, namun nanti akan membutuhkan waktu yang lebih lama gitu ya. Kami persilahkan, kalau saran saya cukup bagaimana pengembangannya, terus bagaimana kelayakannya. Kalau yang ketiga yang lebih baik lagi yaitu bagaimana efektivitas. Nah ini kalau mau lebih serius sebenarnya justru ditambah satu. Jadi nomor urut 1, rumusan masalah 1 itu bukan mengapa, namun bagaimana pengembangannya. Lalu yang rumusan nomor 2 bagaimana kelayakannya. Yang ketiga bagaimana efektivitasnya. Jadi bukan sekedar dicek kelayakannya, namun juga dilakukan uji efektivitas dengan eksperimen. Nah, silakan. Kalau saran saya nomor 1 ini diganti dengan bagaimana pengembangan aplikasi ini. Lalu yang kedua bagaimana kelayakannya. Kalau mau yang lebih baik lagi karena ini produk, yang ketiga bagaimana efektivitasnya diuji dengan eksperimen, dengan pre atau post ya. Ataupun dengan kelas kontrol atau kelas eksperimen. Silahkan milih dengan desain yang mana. Kemudian untuk mengungkap ya, bukan mengetahui, mau mengetahui untuk pribadi penulis. Jadi mengungkap atau mendeskripsikan. Nah ini kan tidak relevan dengan rumusan masalah 1 dengan rumusan masalah tujuan nomor 1 tidak relevan. Kalau mengapa mestinya di sini untuk menjelaskan alasan atau argumentasi pembuatan aplikasi ini. Namun ini kan gak relevan. Jadi saran saya diubah bagian pengembangan, terus nanti tujuannya, jawabannya. Jadi untuk mendeskripsikan prosedur atau proses pengembangan. Nah, nomor urut nomor 2 untuk menjelaskan ya tingkat kelayakan aplikasi begitu ya. Jadi sinkron.
Nah, kajian pustaka ini ada 1, 2, 3, 4. Ini sebenarnya sangat kurang ya. Penulis bisa menggunakan namanya untuk membuat literatur review ya. Silahkan bisa menggunakan aplikasi Active Knowledge Map atau Force Viewer untuk melihat kajian yang selama ini ada tentang aplikasi belajar sholat ya. Untuk anak difabel itu yang seperti apa, atau aplikasi-aplikasi lain yang digunakan untuk anak difabel itu macam apa saja. Itu bisa dicek dengan Active Knowledge Map untuk melihat peta penelitian tentang ini, ataupun dengan Force Viewers. Ya, silakan bisa kunjungi channel YouTube saya, Andi Prasto Official. Nanti cek di cara penggunaan Active Knowledge Map untuk menentukan peta penelitian kita, atau Force Viewer itu juga bisa. Oke, ini model lama ya. Jadi kajian pustaka seperti ini sudah model lama, ini sudah puluhan tahun yang lalu. Sekarang sudah ada aplikasi, gunakan aplikasi. Oke. Beri setengah hal gambaran tentang dari penjara baca isyarat dan untuk menghadirkan penglihatan, namun masuk ke al-maba metode baca tulis. Nah, ini yang harus ditegaskan adalah apa perbedaannya. Jadi ini penegasan bahwa topik ini berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya. Itu harus ada statement seperti itu kurang lebih ya, yang menegaskan. Dengan demikian layak untuk diteliti. Oke, komunikasi anak tunarungu. Oke, boleh. Ya, perkembangan psikologi anak ABK ya, terutama untuk anak ya, anak tunarungu usianya ya, nanti disebutkan. Perkembangan emosi anak, perkembangan sosial anak tunarungu, pembelajaran sholat untuk anak tunarungu. Sebenarnya ini ada yang kurang ya. Ketika bicara tentang ini bukan pembelajaran sholat anak tunarungu, tapi pembelajaran ya, teori media pembelajaran ya, media pembelajaran anak tunarungu itu belum ada. Lalu pembelajaran agama, ini sebenarnya teorinya pembelajaran agama untuk anak tunarungu ya, bukan pembelajaran sholat, tapi teorinya yang ini perlu ditambah, yaitu teori media pembelajaran anak difabel. Terus anak tunarungu boleh, atau media pembelajaran anak difabel. Kemudian nomor 3 baru pembelajaran sholat untuk anak tunarungu. Pembelajaran agama ya, maaf, pemberi agama untuk anak difabel begitu. Itu teorinya ya, bukan pembelajaran sholat untuk anak, pembelajaran agama untuk anak tunarungu. Nah, kalau kita lihat di sini, pembelajaran agama untuk anak sholat tunarungu belum ada ya, strategi belajar ya, karena di sini aplikasi belajar, maka teorinya teori belajar. Maka gunakan teori-teori belajar untuk anak tunarungu itu seperti apa, itu yang disebutkan di sini. Ini belum ada ini ya, untuk yang teori pembelajaran agama untuk anak tunarungu belum menjelaskan tentang itu. Tolong dijelaskan ini. Teori itu tentu harus merujuk pada referensi ilmiah, referensi hasil riset ya. Bisa dari jurnal, bisa dari buku referensi, silahkan. Kalau ini bukan teori, kalau begini ya, teori itu harus ada rujukannya, ya, harus ada risetnya, temuan riset itu teori. Oke, terus kemudian penggunaan alat bahasa isyarat ini juga harus mencantumkan referensi ya, hasil-hasil riset berkenaan dengan pengenalan isyarat. Ini belum ada juga ya, teori tentang pengenalan isyarat jari, lalu mengenalkan isyarat huruf hijaiyah dengan amaba. Ini juga harus ada teorinya. Ini belum ada teori ya. Terus kemudian materi singkat tentang sholat. Nah, ini juga ada
Ini yang perlu saya kasih, sebenarnya pembelajaran agama itu ya sudah di dalamnya itu nanti menjelaskan tentang bagaimana cara membelajarkan agama. Pembelajaran agama itu di dalamnya nanti salah satunya adalah apa saja yang dipelajari dalam agama. Kemudian bagaimana cara membelajarkannya untuk anak tunarungu, ya, anak difabel gitu ya. Terus nanti semua ini harus ada referensinya ya. Oke. Pembelajaran sholat itu nanti secara garis besar seperti apa teorinya, itu saja ya. Nah ini teori itu tanpa referensi maka itu bukan teori ya, tolong itu diperbaiki semua ya kaitan dengan teorinya. Nah, untuk materinya juga nanti ketika kalau mau lebih spesifik nanti ini kan bicara materi sholat ya, maka nanti teori tentang materi sholat ada sendiri ya, materi sholat. Materi sholat dalam pembelajaran agama dalam PAI begitu ya, itu ada satu teori tersendiri untuk anak ya. Jangan lupa materi sholat untuk anak difabel jenjang apa gitu harus disebutkan, kemudian atau usia apa, berapa, dari sampai berapa. Kemudian metode penelitian, karena ini penelitian adalah R&D, maka tadi saya juga agak kaget ya, jadi penelitian juga ada R&D. Oke, ini dijelaskan dengan menggunakan ini peneliti menggunakan metode pengembangan lunak yaitu software development life cycle yang sudah itu. Ini yang jelas ada R&D-nya itu desain R&D. Ini kan metode pengembangan perangkat lunaknya. Pertanyaannya di sini adalah model R&D itu kan banyak. Ada 4D, ya, ada Brock and Gold. Nah, di sini yang dilakukan oleh peneliti mau memilih model yang mana, ya. Nah, silahkan nanti dipilih atau ADDI dan seterusnya. Ada banyak. Nah, pilih yang mau digunakan oleh penulis yang mana. Baru nanti bicara tentang metode pengembangan perangkat lunak. Karena metode pengembangan perangkat lunak dengan model penelitian R&D itu dua hal yang berbeda. Tolong nanti jadi desain R&D-nya seperti apa, tolong itu dijelaskan terlebih dahulu, baru masuk nanti kepada ini apa metode pengembangan perangkat lunak. Ini kan nanti sebenarnya ada di teori media pengembangan media pembelajaran. Jadi kalau nanti ini mau dimasukkan, ini tolong masukkan di teori ya. Di media pembelajaran tadi ada langkah-langkah pengembangan media pembelajarannya. Nah, itu bagaimana? Media itu dimasukkan di sana, bukan di sini. Ya, kalau di sini metode risetnya ya. Bedakan metode riset dengan metode pengembangan produknya. Nah, nanti disampaikan di sana. Kemudian teknik pengumpulan data. Nah, ini tahap pengumpulan data dua yaitu literatur dan studi lapangan. Studi literatur dilakukan untuk mempelajari referensi. Nah, ini yang harus diperhatikan oleh penulis ya. Namanya R&D itu studi yang berbasis pada masalah. Nah, permasalahan itu bisa ditemukan di literatur dan utamanya dari studi lapangan. Jadi, identifikasi masalahnya itu dengan spesifik gitu. Permasalahan apa yang akan ditemukan. Nah, maka di situ sangat dibutuhkan informasi. Setelah informasi tentang identifikasi masalah itu benar-benar jelas dan spesifik, jadi itu nanti disebutkan di awal, identifikasi masalahnya apa saja yang akan diselesaikan, lalu fokus yang akan diselesaikan yang mana dari seberagam masalah yang ditemukan di lapangan. Lalu kemudian dari beragam masalah atau berbagai macam masalah itu, masalah yang fokus masalah yang mana yang akan diselesaikan, itu saja, jangan semua masalah diselesaikan. Karena permasalahan pembelajaran bisa jadi banyak untuk anak ABK. Nah, di sini saya lihat bahwa studi literatur untuk mempelajari referensi. Jadi teknik itu adalah turunan dari metode. Jadi di sini bagaimana cara yang dilakukan oleh peneliti untuk mendapatkan data. Namun penjelasan di sini justru tidak spesifik. Ya, teknik pengumpulan data di sini karena ini adalah data research.
ya boleh ya nanti dilakukan untuk studi lapangan, observasi dan wawancara. Lalu setelah itu ketika produk itu kan sebenarnya untuk pendalaman observasi dan wawancara itu untuk pengembangannya. Jadi untuk mengidentifikasi permasalahan itu dilakukan dengan langkah awalnya dengan observasi dan wawancara. Namun nanti setelah produk jadi, maka produk itu untuk bisa dikatakan layak nanti harus ada instrumen berikutnya. Jadi pengumpulan data berikutnya yaitu dengan angket ya, karena atau kuesioner. Karena nanti peneliti jadi ada teknik pengumpulan data yang jauh lebih penting yaitu berkaitan dengan R&D yaitu dengan angket. Karena nanti penulis harus meminta penilaian dari uji kelayakan dari ahli media, dari ahli materi ya. Nah, itu yang utama bicara untuk kelayakan dari produk. Maka saran saya diurutkan yaitu angket, wawancara, observasi. Silahkan. Nanti kalau observasi untuk melihat kelayakan produknya itu ketika digunakan oleh siswa ya nanti pakai lembar observasi. Jadi kalau observasi maka di belakangnya ada instrumennya yang berbentuk lembar pengamatan. Ya, termasuk nanti ada angket juga ya, karena untuk uji kelayakan ini tidak disebutkan oleh peneliti atau oleh penulis ya. Nah, analisis kebutuhan ini agak aneh ya. Jadi desain penjelasan tentang riset ini agak aneh karena mestinya setelah teknik pengumpulan data, tolong yang analisis kebutuhan pertanyaan itu ini ada di desain peneliti di bagian teori tentang pengembangan media. Nah, disinilah saya melihat bahwa penulis masih bingung dengan model desain dari R&D ini. Silahkan fokus ke desain yang sudah menjadi pakem ya, yang selama ini sudah cukup mapan ya, bisa block and goal, bisa 4D, Tiagarajan ya, kemudian bisa ADDI, ADDI gitu ya dalam bahasa Indonesia atau yang lain, silahkan dipilih ya. Nah, kemudian setelah itu jelas nanti langkahnya, tahapnya. Lalu teknik pengumpulan data, analisisnya. Ini analisisnya belum ada ya. Jadi setelah teknik pengumpulan data mestinya teknik analisis data. Jadi di dalam teknik pengumpulan data penulis juga wajib menyusun yaitu kisi-kisi instrumen pengumpulan data. Terus nanti ada instrumennya apa saja. Jadi teknik itu menunjukkan misal dengan wawancara, dengan angket, kemudian dengan wawancara, dengan observasi, lalu kemudian instrumennya nanti kisi-kisinya disiapkan. Setelah kisi-kisi baru dibuat instrumen ya, instrumennya baik itu skala sikap atau checklist. Kemudian nanti untuk wawancaranya nanti ada pedoman wawancara. Kemudian nanti untuk kisi-kisinya tapi dibuat dulu, lalu observasinya ada lembar pengamatan. Nah, ini setelah itu baru sistematika pembahasan. Nah, di sini juga peneliti tampaknya juga belum memahami benar apa yang mau ditulis. Jadi ini tolong nanti diubah. Jadi yang terakhir adalah analisis data. Jadi setelah teknik pengumpulan data, analisis data, ya, teknik analisis data. Lalu sistematika pembahasan. Di sini peneliti bisa menjelaskan. Nanti ini akan dibagi berapa bab, ya, berapa bab. Misal sesuaikan nanti di buku panduan penulisan tesis. Ada latar belakang, tujuan, dan kegunaan kajian pustaka kerangka teori. Nah, kalau lalu kemudian yang kedua metode pengembangan ini nanti apa bab 2 itu silahkan nanti dilihat lagi di tesisnya, panduan tesisnya. Ya. Kalau misal di sini fokus ke rumusannya tujuan kegunaan penelitian kajian pustaka ya sudah itu saja penelitian sebelumnya. Nah di sini apakah di sini juga ada teori dan metode penelitiannya ya nanti dibuat dijelaskan apa saja yang ini belum spesifik ya. Kemudian bab 3 itu menjelaskan
Ya nanti mestinya ini harus lebih jelas ya strukturnya. Kalau di bagian awal itu biar latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian. Kemudian juga kajian pustaka. Silahkan, atau mungkin sampai kegunaan kajian pustaka ya, atau penelitian sebelumnya yang relevan. Kemudian nanti di bab 2 ini tentang teorinya dan metode yang digunakan, atau metode yang digunakan di bab pertama. Lalu di sini hanya teorinya di bab 2 fokus yang lengkap. Bab 3 ini hasil ya, hasil pengembangannya ya. Jadi bab 3 itu untuk menjawab rumusan masalah. Jadi mulai nanti rumusan masalah pertama, 2, 3 itu diurutkan. Jadi gampang. Jadi nanti jelas di rumusan di bab 3 itu isinya itu meliputi kalau rumusan masalahnya ada 3, berarti pembahasannya juga ada 3. Misal rumusan masalahnya ada 2, pembahasannya juga ada 2. Misal contoh kalau tadi ada kelayakan ya, rumusan masalah kedua, bagaimana kelayakan? Maka ada salah satu di pembahasannya kedua adalah membicarakan tentang, langsung bisa ditulis di sini, bab 4 menyajikan hasil dan analisis penelitian yang terdiri dari satu, misal prosedur proses pengembangan produk. Kemudian yang kedua yaitu analisis kelayakan produk. Yang ketiga uji efektivitas produk. Begitu. Lalu yang keempat yaitu penutup atau kesimpulan dan saran. Nah, jangan atau ya, nanti kita lihat di panduannya apa penutup. Bagian penutup terdiri dari itu jelaskan simpulan dan saran atau rekomendasi, misal begitu.